Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Pasar yang efisien adalah pasar yang dimana harga seluruh aset yang diperjualbelikan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Contoh aset di sini berupa saham. Bentuk pasar efisien dibagi menjadi 3, yang salah satunya yaitu hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik atau public information maupun informasi pribadi atau private information. Jadi, dalam hal ini bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping itu juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Menurut Panji, efisiensi pasar bentuk kuat mengandung arti bahwa kelebihan pendapatan tidak dapat diperoleh dengan menggunakan setiap sumber informasi, tanpa menghiraukan apakah informasi tersedia secara umum atau tidak. Ini berarti bahwa pada umumnya orang dalam perusahaan tidak akan mampu memanfaatkan informasi yang mereka terima sebelum disiarkan secara umum. Misalnya, salah seorang anggota direksi perusahaan makanan olahan mengetahui sebuah rencana akuisisi atau pengambil alihan terhadap pesaingnya. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh direksi dengan menyuruh kerabat atau teman dekatnya untuk membeli saham perusahaan tersebut sebelum informasi atau rencana akuisisi tersebut diberitakan atau menjadi milik umum. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu perdagangan dengan orang dalam atau insider trading. Adanya penggunaan kelebihan informasi untuk membeli saham atau melakukan suatu perdagangan. Perlu dicatat di sini bahwa perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam atau tepatnya perdagangan oleh orang dalam atau insider trading di dalam pasar modal syariah maupun konvensional tidak dibenarkan atau dilarang. Beberapa bukti empiris mendukung adanya pasar efisien, khususnya di Amerika Serikat. Tetapi bukti-bukti yang tidak mendukung juga banyak. Dengan demikian, efisien tidaknya pasar modal atau tepatnya masuk dalam kelompok bentuk efisien mana sebuah pasar modal tergantung dari ada tidaknya bukti tentang abnormal return yang dapat diperoleh oleh investor. Dalam perkembangannya, para peneliti sepertinya sepakat untuk menyebut bahwa pengujian terhadap bentuk kuat hipotesis pasar efisien sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam menggunakan akses monopolistik terhadap informasi oleh pelaku pasar tertentu. Tentu saja efisiensi bentuk kuat mengungguli pasar efisien bentuk lemah dan bentuk semi kuat, serta merupakan bentuk efisiensi paling tinggi dan secara empiris paling sulit untuk diuji. Kesimpulan dari bentuk-bentuk efisiensi pasar adalah bahwa fakta-fakta kelihatannya sesuai dengan hasil dari efisiensi pasar bentuk lemah serta bentuk setengah kuat menurut Kitchen 1970. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar suatu pasar modal dikatakan efisiensi. Persyaratan itu adalah: yang pertama, tidak ada biaya transaksi; yang kedua, informasi tersedia secara bebas dan cepat; yang ketiga, investor mempunyai homogeneous expectation dan mereka bersifat risk averse; yang keempat, ada pembeli dan penjual dalam jumlah besar; serta yang terakhir, tersedia jumlah sekuritas yang cukup banyak untuk melakukan diversifikasi. Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pasar efisien bentuk kuat ini lebih unggul dan efisien daripada bentuk lemah maupun semi kuat.
Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik atau public information maupun informasi pribadi atau private information. Dalam informasi mengenai perusahaan yang disampaikan kepada publik selama ini merupakan informasi yang relevan untuk para investor di pasar modal. Hal ini sesuai dengan syariah Islam, yaitu dalam pasar modal syariah, kebenaran informasi merupakan syarat mutlak dalam bertransaksi untuk para investor dan pelaku pasar modal lainnya. Tetapi, pada bentuk ini terdapat informasi yang hanya bisa didapatkan oleh orang dalam atau insider trading. Perlu diketahui bahwa pasar modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia tidak membenarkan adanya aktivitas jual beli saham dengan menggunakan informasi orang dalam. Hal ini dianggap ilegal karena tidak adil bagi para trader atau investor lain. Hal ini juga bertentangan dengan hukum syariat Islam. Jadi, jika dalam penggunaan pasar efisien bentuk kuat hanya menggunakan informasi orang dalam, hal ini jelas salah dan dilarang. Yang harus dilakukan ialah menggunakan semua informasi, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.